ISL dibentuk, Liga Champions terancam. Liverpool dan 11 klub lainnya resmi mendaftarkan diri sebagai founder European Super League atau bisa disebut Liga Super Eropa. Kompetisi ini akan menjadi kompetisi tandingan bagi Liga Champions. Dengan adanya kompetisi baru, Liga Champions akan mengalami perubahan format dengan penambahan jumlah tim peserta menjadi 36 tim yang sebelumnya 32 tim. Dengan penambahan tim yang akan segera diumumkan, fase grup akan memainkan total 10 pertandingan yang juga sebelumnya hanya 6 pertandingan. Keuntungan menjadi member ISL adalah jika Liga Champions hanya tim 4 besar saja yang boleh berpartisipasi, tim peserta ISL akan ikut kompetisi tiap musim tanpa harus melihat posisi klasmen di liga domestik. Misalnya, Liverpool yang saat ini berada di posisi ke-6 secara aturan tidak bisa mengikuti kompetisi Liga Champions maupun Liga Eropa, namun tetap bisa bermain di ISL. Tim-tim peserta tidak perlu khawatir lagi akan penjualan merchandise, sponsor, dan hak siar TV karena tidak bermain di kompetisi Eropa jika finish di luar 4 besar. Adapun 5 klub Liga Inggris sudah mendaftarkan diri: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham. Dari kacamata bisnis, bisa dibilang ISL merupakan yang super mahal dan kompetisinya orang-orang kaya yang kapitalis dengan tujuan keuangan klub tetap stabil. Kerugiannya adalah kompetensi makin bertambah, jadwal juga makin padat merayap. Tidak kompetitif karena tidak atau belum ada format kualifikasi seperti Liga Champions atau Liga Eropa yang sudah ada sebelumnya. Liga Jerman, Liga Portugal, Liga Prancis, dan Liga Belanda menolak untuk bergabung dengan European Super League. Dengan begitu, PSG, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Porto, dan Ajax dipastikan tidak menjadi peserta ISL. ISL masih kekurangan 8 anggota untuk menggenapi 20 kuota tim peserta. ISL pun dibuat panik juga setelah sebelumnya bak berada di atas angin karena diyakini akan dengan mudah merekrut anggota dengan iming-iming suntikan dana segar senilai 6,2 triliun rupiah masuk ke rekening klub. Sementara itu, skin di sekitar Anfield, fans loyalis Liverpool FC mulai berdatangan untuk melakukan protes agar Liverpool membatalkan keputusan bergabung dengan ISL karena akan berdampak buruk bagi kompetisi Premier League dan Liga Champions yang bisa dikatakan susah payah dibangun hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. 12 peserta ISL kabarnya resmi menandatangani kontrak jangka panjang untuk mengikuti European Super League untuk 23 tahun ke depan. Keuntungannya adalah dapat 6,2 triliun per musim kali 23 musim. Tidak ada sistem promosi dan degradasi. Ikut tiap tahun tanpa takut gagal lolos. Juara akan dapat hadiah 500 juta euro, UCL hanya 85 juta euro. Duel big match akan tersaji tiap pekan. Sponsor dan hak siar super megah akan berdatangan. Utang klub cicilan akan dibayar lunas. Pendapatan klub naik 4 kali lipat dibandingkan ketika masih bersama UEFA. Format UCL terbaru malah mirip konsep ISL. Bedanya UCL main tengah pekan plus liga domestik plus piala liga dan lain-lain. Istilah kasarnya UEFA bentuk banyak kompetisi dan memaksa pemain tanding minimal 3-4 kali dalam seminggu. Sedangkan ISL hanya seminggu sekali namun dengan pendapatan 4 kali lebih besar. Tugas panitia ISL tinggal mencari 8 klub tambahan untuk melengkapi 20 kuota, 15 klub pendiri plus 15 klub yang juara di masing-masing liga top Eropa. Jika sudah lengkap, maka ISL akan dimulai per Agustus 2021. UEFA resmi merilis pernyataan tegas demi menolak dan membatalkan European Super League. Pemain yang tetap mengikuti ISL otomatis di-banned dari kompetisi Piala Dunia dan Piala Eropa serta dilarang membela timnas. Jika tetap bandel memperkuat timnas, maka terancam akan didiskualifikasi. Kira-kira beginilah skuad Inggris tanpa pemain Big Six.
UEFA Champions League versus European Super League. Wacana akan dibentuknya European Super League sudah muncul sejak tahun 2009 dan baru menjadi perbincangan kembali setelah tahun 2019 kemarin. ISL dibentuk untuk menyelamatkan klub-klub besar dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat klub-klub seperti Barcelona, Tottenham, Arsenal, dan mayoritas klub besar lainnya terancam gulung tikar alias bangkrut. Ketiga klub ini bahkan harus melakukan pinjaman uang di bank untuk menyeimbangkan keuangan musim ini. Alasan yang terkesan dipaksakan karena tidak memperlihatkan nasib klub papan tengah hingga papan bawah yang dikategorikan sebagai klub berpendapatan menengah ke bawah. Adapun struktur kepengurusan ISL sebagai berikut. Presiden Florentino Perez, Wakil Presiden Andrea Agnelli, Wakil Presiden Joel Glazer. Untuk menghindari resiko terburuk, aturan financial fair play akhirnya ditiadakan agar klub-klub bebas melakukan pergerakan transfer tanpa harus takut dibanned karena mengeluarkan budget transfer puluhan hingga ratusan juta pound sterling. Itu menjadi langkah awal. Langkah kedua adalah mengadakan kompetisi tandingan dengan mengebut legalitas ISL yang wacana sudah ada sejak tahun 2009 silam. Tiap founder ISL akan dijanjikan dana segar masing-masing sekitar 300 juta euro atau sekitar 6 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Sudah ada 12 tim yang sudah dan atau akan mendaftarkan diri sebagai founder atau pendiri ISL. Ke-12 founder itu adalah Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Tidak direstui oleh UEFA, FIFA, dan federasi masing-masing negara. Baik UEFA, FIFA, dan federasi domestik menolak dengan tegas. Peserta ISL akan mendapatkan sanksi yang berat. Yang pertama, dicoret dari keanggotaan UEFA dan FIFA, di mana klub-klub tersebut tidak diizinkan lagi berkompetisi di ajang Liga Champions, Liga Eropa, Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Yang kedua, dicoret dari kasta tertinggi liga, di mana klub-klub peserta ISL harus mengikuti kompetisi dari divisi bawah, divisi 5, jika ingin kembali berkompetisi di ajang divisi utama. UEFA dan kawan-kawan sudah menyiapkan lawyer kelas 1 untuk menghadapi para founder ISL untuk mencari jalan keluar dalam waktu dekat ini. Dua sanksi tersebut baru sebatas ancaman yang belum diputuskan secara final. Menariknya, gimana dengan Piala Liga Champions yang sudah dimiliki oleh Real Madrid, AC Milan, Liverpool FC, apakah akan dicabut juga oleh UEFA?